Bismillahirrahmanirrahim. Pantun dulu ya Bapak Ibu. Daun mangga, daun salam, dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pasirawi 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pasirawi 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang ini di ruangan ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Untuk susunan acara hari ini, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu yang kedua yaitu pemaparan diseminasi, yang mana ini salah satu tugas calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Mailani SPD. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. Dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, Bapak Ibu Guru hebat. Acara selanjutnya yaitu acara inti, di mana ini salah satu tugas calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Mailani. Kepada Ibu Susi dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ciska atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah mau menyempatkan hadir di sini di siang hari ini
untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang seperti Bu Ciska tadi sudah sampaikan, ini merupakan bagian dari tugas saya selaku calon guru penggerak di modul 1.4, modul terakhir. Ini merupakan tugas aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi tugas untuk memenuhi tugas saya selaku calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, ini rangkaian kegiatannya tadi sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sebelumnya di sini perkenalkan ada fasilitator saya dari guru penggerak yaitu Bapak Sugianto SPDI. Beliau merupakan fasilitator dari kelompok kami yang selalu membimbing terutama dalam kegiatan di LMS dan kegiatan JIMIT ya. Beliau yang selalu membantu dan membimbing kelompok kami. Untuk yang kedua yaitu pengajar praktik kelompok saya yaitu Bapak Sopyan Soraya. Bapak dan Ibu guru pernah berjumpa dengan Pak Sopyan ya, karena sudah 2 kali beliau datang ke sekolah untuk melaksanakan pendampingan. Nah, beliau yang membantu saya dalam kegiatan pendampingan maupun dalam setiap program yang ada di guru penggerak yang saya jalani selama ini. Dan yang terakhir, perkenalkan saya Susi Meilani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Pasir Awi 1. Nah, latar belakang kegiatan diseminasi ini yaitu mengenai budaya positif untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari saya melakukan tindakan ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter pelajar profil Pancasila melalui penerapan budaya positif. Nah, karakter profil pelajar Pancasila ini nanti yang akan dimunculkan dalam budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa karakter pelajar profil Pancasila, pelajar profil Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? Nah, ada 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan, doa. Nanti ini yang akan dimunculkan dalam budaya positif. Nah, kemudian, hari ini budaya positif yang akan saya paparkan ada 5 bagian. Yang pertama mengenai disiplin positif, kemudian perilaku posisi manusia, yang ketiga posisi kontrol, keempat keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini 5 materi nanti yang akan disampaikan hari ini. Sebelumnya di sini ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya, yaitu pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai seorang guru harus melihat, mendidik, menuntun siswa kita sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila, masih dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang terakhir, berpihak dan berpusat pada peserta didik. Karena pembelajaran yang sekarang itu murid yang diutamakan. Jadi bukan pembelajaran seperti yang sebelumnya bahwa siswa itu sebagai objek ya. Jadi kita menyampaikan pembelajaran kepada siswa hanya dengan ceramah, ayo diwawalan ceramah gitu ya. Untuk sekarang
pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi biarkan siswa yang aktif, kita hanya membimbing, menuntun mereka, mengarahkan hingga terbentuk karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara seperti yang tadi, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, di sini ada contoh pembelajaran yang sesuai dengan kodrat siswa yang tadi sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran siswa dengan memperhatikan kodrat alam. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam lingkungan kelas saja. Jadi kita bisa memanfaatkan alam sekitar, lingkungan sekitar sebagai bahan pembelajaran untuk siswa kita. Jadi supaya anak-anak juga tidak bosan, belajar itu hanya di lingkungan kelas saja. Jadi bisa dibawa jalan-jalan keluar lingkungan kelas ya. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Sekarang ini kan sudah abad 21 ya. Anak-anak itu sudah terbiasa dengan teknologi, sudah pintar, sudah pandai menggunakan handphone ya. Jadi kita sebagai guru juga harus memperhatikan kodrat zaman. Jadi ikuti perkembangan zaman dalam mengajar siswa-siswi kita, seperti itu. Kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu mungkin sekarang sudah sering mendengar ya pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang sedang digencarkan ya di kelas-kelas. Kita sebagai seorang guru harus bisa menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berbeda-beda. Karena dalam satu kelas itu kita mengajar siswa dengan karakter yang berbeda-beda, dengan minat yang berbeda-beda. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa mengarahkan semua siswa yang ada di kelas itu dengan keberagamannya agar mencapai tujuan dan keberhasilan yang sama ya. Jadi ini PR untuk kita sebagai seorang pendidik, bagaimana caranya dengan karakter siswa yang bermacam-macam di kelas gitu ya, kita bisa menuntun mereka, membimbing mereka sampai berhasil. Kemudian nah, ini adalah bagian dari profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila yang diambil yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk poin profil pelajar Pancasila yang pertama ini di sekolah kita, tentunya SDN Pasir Awi 1, kita sudah menerapkan pembiasaan yang mencerminkan dari profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu yang kegiatan yang pertama Jumat Praktik. Kegiatan ini biasa sekolah kita laksanakan di setiap hari Jumat. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, kita dengan murid, guru bersama-sama dengan siswa, seluruh warga sekolah melaksanakan kegiatan ratiban ya untuk hari Jumat. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini pastinya di semua kelas juga melaksanakannya ya. Ini merupakan
contoh dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kegiatan pembiasaan dan karakter budi pekerti. Kegiatan pembiasaan dan karakter budi pekerti dicontohkan dari kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Jadi kegiatan upacara bendera dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan disiplin. Jadi ini pembiasaan karakter budi pekerti ya. Baik, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi murid sekarang sebagai subjeknya, bukan lagi sebagai objek ya. Jadi kita melakukan pembelajaran di kelas itu diusahakan pembelajarannya harus yang berpihak pada murid. Di sini ada contoh kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid yang saya lakukan di kelas. Di sini ada proses kegiatan ice breaking, ya. Boleh Bapak Ibu lihat. Potong video dari kegiatan saya di kelas, yaitu kegiatan ice breaking ya. Kenapa ice breaking itu sangat diperlukan di kegiatan pembelajaran di kelas? Bapak Ibu, siswa itu, manusia itu memiliki kemampuan konsentrasi yang ada batasnya ya. Jadi ketika di kelas anak-anak terus dikasih materi, belajar terus, mereka akan merasa jenuh. Sama seperti kita, kalau kita terus dikasih pembelajaran, tidak ada ice breaking sama sekali, biasanya otaknya lelah ya, merasa bosan. Akhirnya materi yang kita sampaikan atau pembelajaran yang kita berikan kepada siswa tidak akan diterima dengan baik oleh mereka ketika otaknya sudah merasa lelah dan jenuh. Maka dibutuhkan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Bapak dan Ibu guru harus mencari beberapa referensi ice breaking untuk siswa-siswinya di kelas agar mereka tidak merasa jenuh ya. Karena batas konsentrasi siswa itu seperti yang sudah kita ketahui dari usia ditambah 2 biasanya. Kan untuk anak SD itu usianya kisaran 7 sampai 12 tahun. Kelas 6 contohnya anak murid saya di kelas 6 usianya kan rentang usianya 11 tahun, 11 tahun. Nah, usia 10 tahun ditambah 2 berarti 12. Nah, dari konsentrasi siswa itu menerima pembelajaran kita di kelas hanya 12 menit. Mereka dapat berkonsentrasi dengan baik. Selebihnya udah mulai jenuh, udah mulai bosan. Nah, makanya kita berikan ice breaking agar refresh kembali, nanti mereka bisa kembali berkonsentrasi. Nah, Bapak Ibu, kita coba ice breaking yang saya lakukan di kelas ya. Bertepuk tangan, tepuk 1 sampai tepuk 5 ya. Kalau tepuk 1 berarti tepuknya 1 kali. Boleh dicoba ya Bapak Ibu ya. Ayo kita coba ice breaking. Salah ke depan. Yang salah boleh ke depan ya. Kalau tepuk 1 berarti tepuknya 1 kali ke depan. Tepuk 2 kiri kanan. Tepuk 3 kiri kanan tengah. Tepuk 4 kiri 2 kali kanan 2 kali. Tepuk 5 kiri 2 kali kanan 2 kali tengah. Tepuk 5. Kalau tepuk 2 3 kali, tepuk 2 3 kali. Nah, berarti tepuk 2-nya 3 kali. Paham tidak Bapak Ibu? Paham ya? Bisa ya? Iya,
Kita coba. Siap? Semangat pagi. Semangat. Ya mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3 2 kali. Siapa yang salah? Bu Riri salah ya. Kalau tepuk 3 2 kali berarti gimana? 1 2 3, 1 2 3. Tepuk 3-nya 2 kali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Nanti boleh dicoba di kelasnya ya Bapak Ibu. Ada ice breaking yang bermacam-macam. Nanti banyak referensi dari YouTube, dari TikTok ya, biasanya banyak. Nah, kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Ini yang penting selain pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yaitu kita sebagai guru harus bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Ini ada video contoh kegiatan pembelajaran saya di kelas, yaitu pada mata pelajaran matematika. Di sini saya membuat suatu permainan main engklek untuk anak-anak, jadi per kelompok dibuat. Di depan itu ada beberapa soal saya bariskan, anak-anak diminta untuk menjawab soal tersebut secara estafet bergantian ya. Jadi satu orang ke depan mengerjakan soal nomor 1, selesai kembali ke belakang, langsung yang di belakangnya maju lagi untuk mengerjakan soal berikutnya. Dikerjakan sampai soal selesai, nanti yang duluan selesai berarti dia yang menang, yang mendapat juara. Boleh dilihat Bapak Ibu. Hitungan 3 mulai ya. 1 2 3. Ayo, ke belakang yang sudah, nanti kelompok yang kedua. Jadi pembelajaran yang menakutkan matematika itu terasa menyenangkan oleh anak-anak karena dikemas dengan suatu permainan ya. Ini juga melatih konsentrasi karena anak-anak meloncat itu sesuai dengan sepatu, arah sepatunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu kegiatannya. Yang duluan. Ini pembelajaran di kelas saya ya, pembelajaran matematika. Matematika biasanya anak-anak itu udah tegang, udah malas kalau sudah masuk ke pembelajaran matematika, udah hafal hari Rabu ada pelajaran matematika, Bu Susi masuk tidak ya? Biasanya seperti itu. Kalau udah matematika mereka malas, nggak mau ngitung seperti itu. Jadi ketika saya kemas pembelajaran matematika dengan sebuah permainan, ini alhamdulillah siswa-siswi saya begitu semangat karena merasa tidak jenuh mungkin ya, karena dikemas dalam bentuk permainan. Jadi mereka belajar sambil bermain ya. Nah, baik, kita kembali lagi ke disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif di sekolah. Nah, ini yang akan diterapkan di sekolah ya. Budaya disiplin positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini ada beberapa contoh penerapan disiplin positif di sekolah.
Yang pertama yaitu mengikuti upacara bendera dengan hikmah. Ya. Ini merupakan contoh dari penerapan disiplin positif dalam kegiatan upacara ya. Yang kedua yaitu berbaris sebelum masuk ke sekolah. Ini Bapak Ibu guru pasti sudah melakukannya ya. Jadi anak-anak sebelum masuk kelas itu berbaris, diperiksa kebersihan kukunya biasanya oleh ketua kelas, kemudian baru mereka masuk kelas dan mulai berdoa ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Dari disiplin biasanya ada motivasi tertentu yang dilakukan oleh seorang murid. Alasannya apa mereka melakukan perbuatan disiplin? Biasanya seperti itu. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang sudah saya pelajari di guru penggerak, Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, siswa itu disiplin, alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak tuh disiplin karena takut dihukum. Ini motivasinya ya, perilakunya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada juga yang motivasinya supaya dapat penghargaan, dapat imbalan. Jadi, saya datang ke sekolah pagi-pagi biar nanti sama guru atau sama teman saya dapat pujian. Anak ini mah rajin. Si Ama sekolahnya datangnya selalu pagi. Jadi motivasi melakukan disiplinnya itu karena adanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini keyakinan dari dirinya sendiri ya. Kalau untuk nomor 3, mereka melakukan disiplin karena sudah paham dalam dirinya, saya harus melakukan seperti itu. Ini adalah perilaku yang baik, seperti itu ya. Jadi untuk poin nomor 1 dan 2 itu adalah kesadaran dari luar, ekstrinsik. Untuk yang nomor 3 adalah perilaku, motivasinya dari dalam diri sendiri, intrinsik ya, seperti itu. Itulah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, ini ada video, saya punya video ya, tebak-tebakan. Silakan Bapak Ibu tonton, kemudian nanti ditebak. Kali ini aku akan kasih kalian teka-teki logika yang baru dan pastinya lebih sulit lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Farhan adalah seorang mahasiswa yang terkenal akan kecerdasannya di kampus, guys. Ia selalu mendapatkan beasiswa karena prestasinya tuh. Tapi pada hari Rabu siang, ia ditemukan tewas dengan luka tusuk di toilet kampusnya. Polisi datang ke TKP dan memanggil para rekan Farhan yang dicurigai telah melakukan pembunuhan. Yang pertama ada Oki. Ia bilang, "Halo Pak, nama saya Oki. Memang benar saya adalah teman si Farhan. Tapi saya nggak mungkin melakukan pembunuhan itu, Pak. Hari ini aja saya lagi sibuk belajar karena akan ada kuis ambil nilai dari dosen. Gak mungkin banget kan saya yang telah membunuh Farhan. Nah, saya baru tahu pembunuhan ini ketika Bapak memanggil saya untuk dimintai keterangannya, Pak." Yang kedua adalah Rido. Ia bilang, "Perkenalkan, namaku Rido, Pak. Ada apa ya? Saya sama sekali nggak tahu nih apa yang terjadi. Tadi pagi saya sempat mengajaknya untuk pulang ke sekolah karena ada barang yang ketinggalan di sana. Tapi dia nggak mau ikut karena katanya ada yang harus dia lakukan. Jadi saya pergi sendiri deh ke loker. Setelah aku mengetahui ini, saya jadi merasa bersalah nih gak memaksanya untuk menemani saya. Mungkin kalau saya memaksa, nggak akan ada kejadian seperti ini." Yang terakhir adalah Almi. Ia berkata, "Perkenalkan, namaku Almi, Pak. Saya nggak tahu kenapa ada yang tega membunuhnya. Aku dari pagi harus latihan tim sepak bola di kampus karena minggu depan akan ada turnamen antar kampus nih, Pak. Lagian aku juga tak terlalu dekat sih dengannya.
Tapi aku tahu kok kalau dia orang yang sangat cerdas dan aku ingin berprestasi seperti dia, Pak. Setelah mendengar alasan dari para temannya, akhirnya polisi mengetahui siapa pelakunya. Menurut kamu, siapakah yang patut dicurigai? Langsung saja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira siapa pelakunya? Ada yang mau menjawab? Orang kedua, Bu. Hah? Orang kedua. Pak Jaki, Pak. Kenapa Pak Jaki memilih orang kedua? Karena menurut saya orang kedua itu adalah orang yang terakhir menemui dia. Orang yang terakhir menemui. Iya, ketemu sama dia. Oke, baik. Ada lagi yang berbeda pendapatnya mungkin dengan Pak Jaki? Bu Sufi. Bu Sufi siapa? Menurut Sepi, orang yang dicurigai membunuhnya itu orang ketiga. Karena dia tadi secara tidak langsung dia punya rasa ingin seperti yang dibunuh, karena yang dibunuh itu cerdas. Mungkin karena dia tidak mampu seperti itu, jadi dia melakukan hal pembunuhan. Baik, terima kasih. Coba ya, kita lihat bersama-sama. Kata Pak Jaki katanya yang pembunuhnya itu orang kedua, karena alasannya dia yang terakhir bertemu dengan si korban. Kalau menurut Bu Supi orang yang ketiga, karena dia merasa kalau orang yang dibunuh korbannya itu orang yang pintar, jadi dia ingin seperti korban, menjadi pintar seperti itu. Kita lihat bersama-sama ya Bu. Di sini tidak ada yang kita buktikan bersama-sama siapa pelakunya. Jadi pelakunya adalah Rido, guys. Kalau kamu perhatikan, jadi udah jelas banget kalau dia Pelakunya ternyata nomor 2. Jawaban Pak Jaki benar ya. Karena di situ di pinggir korban ada bukti ya, ada sobekan baju dari pelaku ya, warna hijau bersama dengan pakaian yang digunakannya ya. Tidak, fokusnya tidak begitu ya. Malah fokus ke cerita, tidak fokus ke barang bukti ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, di sini hanya seringan saja ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, dilanjut ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Setelah tadi siswa berperilaku disiplin atas motivasi yang berbeda-beda, sekarang dari motivasi tersebut siswa itu tidak disiplin karena ada kebutuhan dasar dari mereka yang belum terpenuhi. Kita itu sebagai manusia ternyata memiliki 5 kebutuhan dasar. Siswa pun sama ya. Siswa memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Kalau ada yang belum terpenuhi, biasanya ya seperti tadi ada perilaku yang menyimpang dari siswa karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Untuk yang pertama, bertahan hidup, ini bersifat fisiologis, kesehatan, terus rumah, makan, karena kita kan butuh makan, butuh rumah yang layak untuk bertahan hidup ya. Kemudian kebutuhan merasa aman, supaya kita tetap bertahan hidup kita harus aman, kita harus cukup makan, harus punya tempat tinggal ya. Ini kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, bukan hanya untuk kita orang dewasa, untuk siswa
siswa-siswi kita juga sama ya. Mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang pertama kebutuhan untuk diterima, yang kedua ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini biasanya permasalahan ini yang ada di kelas biasanya yang sering saya temui, karena kebutuhan cinta dan kasih sayang dari siswa itu belum terpenuhi ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yaitu kebutuhan kebebasan ya. Kebebasan kebutuhan akan pilihan, akan menjadi bebas dan mandiri, tapi bebas yang bukan sebebas-bebasnya gitu ya. Kemudian yang kedua lebih memberi kesempatan untuk memilih dan mencoba hal baru. Nih, yang terakhir pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan belajar yang menyenangkan di kelas, siswa membutuhkan itu. Kemudian murid akan berkonsentrasi tinggi ketika pembelajaran menyenangkan. Nah, ini yang harus kita penuhi kebutuhan siswanya ya, kebutuhan kesenangan. Jangan belajar teh hayu ceramah asik sorangan ya. Lihat mah anak-anaknya pada apa? Bosen, ada yang tidur, ada yang malah asik ngobrol. Kita ngomong, mereka juga ikut ngomong, tidak memperhatikan. Nah, berarti ini kita tidak memperhatikan kebutuhan dasarnya mereka, yaitu kesenangan. Dan yang terakhir yaitu penguasaan, power ya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi siswa juga butuh diakui. Jadi ketika ada siswa yang mendapatkan nilai yang baik, ada siswa yang rajin, kita jangan segan untuk memberikan pujian, ya, memberikan motivasi kepada mereka karena mereka membutuhkan pengakuan, ya. Kemudian diakui keberadaannya, keterampilan dan prestasinya. Jadi kalau cuek kasih siswa ya saya mah berprestasi juga, guru sayanya B aja, cek budak mah ya. Jadi biasa aja, saya mah nggak pernah dipuji sama bapak ibu guru gitu. Yang terakhir, setiap murid memiliki keinginan untuk dianggap berharga. Nah ini, jadi kita sebagai guru harus bisa merangkul semua siswa dengan tidak membeda-bedakan. Karena tadi berdiferensiasi, siswa itu dalam satu kelas memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita jangan membeda-beda, masih budak ieu mah kieu. Kita mah sebagai gurunya teh kanu budak yang pintar dalam hal akademis, anu teu pintar masuk diabaikan. Kadang seperti itu ya. Nah, ini kebutuhannya yang belum kita berikan untuk siswa-siswi kita. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan mengenai kebutuhan dasar ya. Yang tadi. Yang pertama ini pertanyaannya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini kebutuhan apa yang belum terpenuhinya kira-kira? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang? Kebutuhan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa? Bu Riri? Kebutuhan apa? Iya betul ya, ini kebutuhan kesenangan. Nah, anak-anak membutuhkan kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran sama ibu guru, seru. Jadi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi yaitu kesenangan. Ada satu lagi pertanyaannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kebutuhan apa? Kebutuhan kebebasan. Jadi terlalu banyak aturan, anak nggak mau kalau terlalu banyak aturan. Kembali lagi ke tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak itu tidak semuanya bisa belajar dengan diam, mendengarkan, gitu ya.
ada karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang auditori, ada yang kinestetik, ya, jenis-jenisnya. Ya. Kemudian, nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Dian Gosdan dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi tadi kan udah disiplinnya, terus motivasi yang melakukan disiplin itu motivasinya apa? Kemudian yang ketiganya tadi apa? Yang ketiga Bapak Ibu? Kebutuhan, ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi yang Bapak Ibu harus tahu. Yang pertama yaitu penghukum. Ya, ini penghukum. Biasanya kalau menghukum itu kan banyak nih dengan ancaman, dengan nada suara yang keras, ya. Patuhi aturan sekolah, berdiri di depan kelas, gitu kan, ngomongnya tegas. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, posisi kontrol yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi, ya saya juga kadang ini seringnya ke anak-anak ini dulu, pembuat merasa bersalah. Kamu lagi, gitu ya. Ya, biasanya kalau ada anak-anak yang bikin apa masalah gitu di kelas, di sekolah, pasti kontrol ini yang saya lakukan. Jadi bagaimana caranya supaya si anak itu merasa kalau dirinya salah gitu, akhirnya dia minder, malu sendiri, ya. Jadi kamu lagi, ibu mah kecewa denganmu, gitu kan. Nah, kata-katanya, bagaimana kalau orang tuamu tahu, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, ini memposisikan bahwa dirinya sebagai seorang teman. Guru memposisikan bahwa dia sebagai seorang teman. Biasanya yang tertib, ya, kali ini coba tolong ibu gitu. Jadi kayak ke teman, memposisikan dirinya itu ke siswa itu kayak ke teman. Ini biasanya malah nggak baik, ya, kalau kita memposisikan terlalu seperti teman dengan siswa gitu. Kadang siswa tidak bisa membedakan bagaimana harus berperilaku dengan guru, bagaimana harus berperilaku dengan temannya sendiri. Dan biasanya kita memperlakukan murid kita seperti seorang teman. Murid kita berani nih ke kita karena dia merasa kita itu temannya dia, tapi tidak dengan guru yang lain, biasanya seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Guru hanya sebagai seorang pemantau, kayak memberikan konsekuensi apa nih yang didapatkan kalau kamu melanggar peraturan. Biasanya seperti itu kalau pemantau. Kamu kan sudah melanggar, tahu kan konsekuensinya apa gitu. Jadi sesuai dengan aturannya. Kalau tidak ikut aturan nanti hukumannya apa. Jadi sesuai dengan tata tertib yang ada, seperti itu. Biasanya pemantau seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ini posisi kontrol terbaik yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya, yaitu sebagai manajer. Di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Menurut kamu, bagaimana cara memperbaikinya? Biasanya posisi kontrol sebagai seorang manajer itu, guru membimbing siswa untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dilakukan. Jadi tidak kamu dihukum, kamu harus ini, kamu harus itu, tidak seperti itu. Jadi tidak menjudge siswa kalau kamu itu salah. Kamu kalau salah harus dihukum, tidak seperti itu, ya. Jadi guru membimbing siswa, memberikan arahan, terus
agar siswa bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi nanti tumbuh tanggung jawab dari diri siswa terhadap apa yang sudah mereka lakukan gitu. Itu untuk posisi manajer. Kemudian yang ini keberapa ya? Keempat ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan dan peraturan kelas itu sama apa berbeda Bapak Ibu? Berbeda ya. Bedanya apa keyakinan dan peraturan? Apa? Gimana Bu Riri? Kalau menurut Bu Riri, apa sih bedanya keyakinan dan peraturan? Sok Bu Riri. Menurut Bu Riri, keyakinan dan peraturan apa gimana? Kalau dari pertanyaan sendiri, kalau keyakinan itu lebih abstrak, kalau sedangkan peraturan itu lebih rinci dan konkret. Jadi itu lebih rinci, lebih tegas gitu. Kalau peraturan itu harus ditaati, kalau keyakinan itu jadi harus cukup tahu gitu, tahu ya. Baik, terima kasih. Kalau menurut Bu Riri, kalau peraturan itu bentuknya lebih tegas ya. Betul ya, kalau untuk peraturan itu biasanya kalau peraturan sekolah itu dibuatnya bersama-sama dengan siswa atau hanya satu pihak saja? Ya, kalau peraturan itu kan biasanya hanya dibuat oleh satu pihak, oleh sekolah. Jadi tidak melibatkan siswa. Nah, inilah perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, ya biasanya ada menggunakan kalimat-kalimat negatif. Biasanya dilarang membuang sampah, gitu kan? Seperti itu biasanya peraturan. Terus nanti dikasih hukuman kalau tidak mentaati peraturan. Mau tidak mau, anak harus ikut aturan tersebut, gitu kan? Jadi dipaksa untuk mengikuti peraturan karena dibuat satu arah oleh pihak sekolah saja. Itu yang disebut dengan peraturan. Dilarang membuang sampah. Dari kalimat dilarang itu harusnya bisa menjadi kalimat yang positif, ya. Jadi jangan menggunakan kalimat dilarang membuang sampah. Kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Apa? Bagaimana merubahnya? Gimana Bu Tia? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ya kan? Bisa. Terima kasih Bu Tia. Tangan buat Bu Tia. Ya. Dari kalimat yang tadi, dilarang membuang sampah, serem ya. Dilarang, semuanya dilarang gitu. Kita bisa rubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalimat positif ini bisa dibuat menjadi keyakinan. Nah, keyakinan itu biasanya dilakukan oleh dua arah. Kalau tadi kan satu arah, oleh dua arah. Jadi siswa bersama dengan murid melakukan keyakinan kelas. Jadi siswa mengajukan beberapa keyakinan kelas, nanti bersama-sama disepakati, akhirnya terbentuk suatu keyakinan. Dan biasanya kalimat yang digunakannya itu merupakan kalimat-kalimat positif. Jadi diketahui oleh kedua belah pihak, disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi sifatnya tidak satu arah, ya. Itu bedanya antara keyakinan dan peraturan. Di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas, antara lain bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah,
bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalimatnya positif kayak tadi, dilarang membuang sampah, rubah kalimatnya jadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Tadinya kalimatnya seperti itu. Kemudian kita rubah menjadi kalimat positif. Apa kira-kira? Tidak boleh ribut di dalam kelas. Apa kira-kira kalimat positifnya? Kalau tidak boleh ribut di dalam kelas, tertib, boleh seperti itu. Jadi cari kalimat-kalimat positif yang tidak menunjukkan seperti ancaman, ya. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak usah banyak-banyak. Peraturan biasa mau dari dulu lebih handapnya Bu, banyak penuh gitu. Kalau keyakinan kelas 4 juga cukup. Yang penting anak-anak mengingat, oh keyakinan kelas ini apa gitu, gampang diingat oleh anak-anak, ya. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas 6A bisa diterapkan di lingkungan kelas 6A, ya, karena sudah kesepakatan bersama, ya. Yang berikutnya, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi bersama-sama mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi sistemnya nggak lama, ini keyakinan kelas dibuat selama 1 tahun sepertinya. 1 tahun ajaran, tidak seperti itu. Jadi bisa direvisi. Kita lihat kalau udah 1 bulan nih, ternyata kalau 1 bulan terlalu lama nih, bisa kita rubah jadi 2 minggu gitu. Jadi fleksibel lah bentuknya, ya, bisa dirubah dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6A. Nih, keyakinan kelas yang pertama, memakai seragam lengkap. Jadi anak-anak selalu menggunakan seragam sesuai jadwal, menggunakan atribut lengkap. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ini keyakinan yang sudah dibuatnya. Yang ketiga, saling peduli dan saling membantu. Yang terakhir, tepat waktu dan aktif dalam pembelajaran di kelas. Jadi tepat waktu, masuknya tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Ini yang materi terakhir, materi kelima, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nah, ada beberapa tahapan dari segitiga restitusi. Ada 3, ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya menggunakan kalimat yang di bawah ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Jadi kita jangan menjudge siswa kalau kamu mah nakal, kamu bandel, seperti itu, ya. Jadi tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, masuk ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi berkomunikasi nih dengan siswa ketika ada permasalahan di sekolah ataupun di kelas. Jadi memvalidasi tindakan yang salahnya supaya siswa menyadari sendiri kesalahan yang sudah dibuatnya tanpa harus kita yang kamu salah gitu, ya. Terus yang tahap terakhir, yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah 3 tahapan yang sangat penting ketika menghadapi siswa yang bermasalah di sekolah. Dan ini mempraktekkan segitiga restitusi ini emang sedikit agak sulit, ya, karena kita terbiasa
menggunakan emosi ketika berhadapan langsung dengan siswa yang membuat masalah di kelas seperti itu. Nah, kita bersama-sama belajar harus menggunakan tahapan ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi, yang pertama mengidentifikasikan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menyatakan keyakinan. Jadi ketika ada siswa yang salah tuh jangan langsung diomelan Bu, ya dipanggil, ditanya dulu, ibu juga pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu. Nah, aku juga dengan ya Bu, walaupun kadang di hati maksud kita bedak dari gitu ya. Tapi kan ya benar ya. Ini tapi restitusi ini yang harus dipraktekkan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu bisa bertanggung jawab, menyadari kesalahannya sendiri. Kalau dia sadar sendiri akan kesalahannya, pasti nanti dia mau bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat, daripada kita yang ngejudge mereka gitu. Biasanya kan sok kesel, anaknya juga nggak mau, orang mulai dituduh ke ibu mah, kan gitu ya. Jadi pendekatan yang digunakan itu ya ini segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada siswa, ya. Boleh Bapak Ibu lihat di sini. Ketika ada permasalahan di kelas, ini yang dilakukan dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Yang terakhir tahapan menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Ini ada kasus yang kedua, masih menggunakan segitiga restitusi. Di sini kasusnya itu Ririn yang mengejek Dina di kelas. Tahapannya menstabilkan identitas.
Ini tahap menanyakan keyakinan ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Praktek dari segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Jadi ketika ada kasus di sekolah, di kelas gitu dengan siswa yang bermasalah, kita cari tahu dulu alasannya. Siswa tersebut melakukan hal seperti itu tuh kenapa? Jadi jangan langsung diomelan berarti gitu ya, dicarikan. Tidak boleh seperti itu. Jadi cari tahu dulu. Biarkan siswa mengungkapkan alasannya apa seperti itu. Kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu, kita cari tahu alasannya. Setelah kita tahu alasannya, kemudian lanjut ke validasi tindakan yang salah. Jadi kita kasih tahu ke siswa bahwa tindakan kamu itu benar apa tidak ya, tindakan kamu itu baik atau tidak. Tanyakan lagi, nanti biarkan siswa yang menjawabnya sendiri bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Tanyakan kepada siswa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar dari perbuatan tersebut gitu. Biasanya mereka juga sudah tahu, sudah paham ya, apa yang sudah saya langgar, saya sudah melakukan kesalahan, pasti dia tahu keyakinan apa yang sudah dilanggar. Kemudian kita tuntun siswa tersebut bagaimana caranya untuk memproses mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi cari solusi bersama-sama, membimbing siswa. Kalau kamu udah berbuat seperti ini, terus apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai di tahap terakhir budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif sudah selesai saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita selaku seorang guru dan juga umumnya untuk sekolah kita SDN Pasir Awi 1. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah menyampaikan diseminasinya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin. Untuk acara hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup ada pantun. Belum. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui ya, betul.
biasanya yang tegas, tidak boleh terlambat datang sekolah. Biasanya itu merupakan peraturan. Yang sekarang mau kita buat yaitu keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh dua belah pihak, yaitu melibatkan ibu sebagai guru dan kalian sebagai murid. Jadi nanti kita bersama-sama di kelas membuat sebuah keyakinan kelas, aturan-aturan kelas seperti apa yang harus kalian ikuti, yang harus kalian impikan. Kamu ingin punya kelas seperti apa? Nanti silahkan kamu tuliskan keyakinan-keyakinan kelas kamu pada selembar kertas post-it yang sudah dibagikan sebagian ya. Nah, nanti kamu tulis keyakinan kelasnya apa yang kamu mau. Satu orang hanya boleh menuliskan satu keyakinan kelas. Paham? Oh, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nah, jadi satu orang hanya menuliskan satu keyakinan kelas. Ya, boleh dituliskan ya. Yang sudah ada post-itnya, silakan dituliskan keyakinan kelasnya. Sudah dapat? Yang sudah menuliskan, yang sudah selesai, boleh ditempel di depan ya keyakinan kelasnya. Silakan, ada yang sudah selesai, boleh langsung ditempelkan. Ada sudah, boleh ditempel di depan yang sudah. Ibu juga mau buat ya satu keyakinan kelas. Bergantian ya. Antri, kalau sudah penuh bergantian. Yang sudah selesai kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Ayo tuh, lililak. Jangan ya. Ini Pak Lurah. Jadi kita sudah semua? Ada yang belum? Oh iya, ayo. Rizky, ditempel, kebalik ya. Ayo, Winda. Sudah semua? Nah, keyakinan kelasnya sudah kalian buat. Nanti kita bersama-sama mengelompokkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Bentar. Ibu baca dulu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Coba dua orang boleh bantu ke depan. Kita mengelompokkan keyakinan kelas yang ada di depan. Ayo, Sila, Ahmad, maju ke depan. Yang sama dikelompokkan ya. Ini membuang sampah pada tempatnya, simpan di sebelah sini. Ini membuang sampah pada tempatnya, simpan. Coba cari lagi, ada tidak yang kebersihan? Terlambat, tidak mengerjakan tugas, mengerjakan tugas. Kan sampah ya? Ya. Kita kelompokkan dulu ya. Ini harus membuang sampah. Bibi. Ini terlambat. Itu apa? Sampah.
terlambat ya. Jangan terlambat. Ini terlambat ya. Jangan tidak terlambat dalam sekolah. Ini yang terlambat. Ada lagi tidak? Tidak boleh bermain bola di kelas. Ada lagi? Ada ya? Berpakaian rapi. Tadi apa berpakaian rapi tidak? Oke, baik. Terima kasih Mila Ahmad. Coba dilihat di depan ya. Keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan di post-it yang sudah ditempel di depan, ternyata yang banyaknya itu mengenai sampah. Di sini jangan buang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini coba dilihat. Masih ada kalimat negatif jangan. Ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi jangan ada jangan dan tidak. Ya. Jadi rubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Kira-kira apa? Jangan buang sampah sembarangan. Dirubah ke kalimat positif, jadinya apa? Ini ada. Ada yang tahu? Jangan pakai kalimat jangan. Maksudnya gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Dirubah kalimatnya ya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang pertama berarti membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempat. Setuju semuanya? Setuju dengan keyakinan kelas yang pertama? Setuju. Kemudian keyakinan kelas yang kedua yaitu tidak boleh terlambat datang. Nah, ada kalimat tidak. Tidak negatif tidak? Kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh datang terlambat. Apa kalimat positifnya? Hah? Apa nih? Yang keras? Datang tepat waktu. Nah, berarti kesepakatan keyakinan kelas yang kedua yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Setuju? Setuju. Keyakinan kelas yang kedua datang ke sekolah tepat waktu. Jadi sesuai masuk jam 6.15. Berarti datang sebelum jam jam 6 jam 7.15. Jadi datang sebelum jam 7 ya, sudah ada di sekolah. Kemudian berikutnya ini tentang tadi ya, jangan terlambat. Terus ini membuang sampah. Yang ini, nah, wajib memakai seragam sesuai dengan perintah sekolah. Kalimatnya dirubah apa? Memakai seragam sesuai jadwal. Nah, setuju tidak? Setuju. Jadi jangan hari Senin jadwalnya apa? Merah putih. Harusnya pakai apa kalau upacara Senin?
atributnya sesuai jadwal. Nah, kemudian keyakinan kelas yang keempat, ini berpakaian rapi masuk ke situ ya, pakai seragam sekolah. Nah ini, jangan keluar kelas jika belum ada bel istirahat. Jangan, boleh tidak pakai kalimat jangan? Boleh tidak di keyakinan kelas? Tidak boleh. Rubah menjadi kalimat positif. Jangan keluar kelas sebelum bel istirahat. Berarti apa? Apa? Kalimat positifnya. Ayo. Tertib. Apa? Tertib dalam naon? Ada yang tahu? Kan tidak boleh keluar kelas kalau belum jam istirahat. Kamu suka izin kan kadang, Bu, izin mau ke kamar mandi, padahal mah nggak pipis, nggak ke kamar mandi, malah belok ke kantin jajan. Bener nggak? Nah, berarti apa keyakinan kelas yang mau dibuat? Tertib dalam aturan jadwal sekolah. Berarti mematuhi jadwal. Nah, mematuhi jadwal. Apa keyakinan kelas? Masuk dan keluar kelas sesuai jadwal. Setuju? Setuju. Masuk dan keluar kelas sesuai jadwal. Nah, masih ada tidak keyakinan kelas yang belum ditulis? Nah, ini yang terakhir ya. Tidak boleh bermain bola di kelas. Itu keyakinan bukan? Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Ipa, kalimatnya sudah benar apa tidak? Tidak boleh? Tidak, itu masih kalimat negatif. Kita rubah menjadi kalimat positif. Apa? Kalau tidak boleh bermain bola di dalam kelas, harusnya gimana kalimat positifnya? Apa, Pak Jan? Bermain bola di lapangan. Bermain bola